Oke, selamat datang di sesi kedua. Saya lanjutkan lagi. Jadi saya ulang ya, terakhir saya sampaikan. Ketika kita kemudian membaca suatu narasi yang berisi tentang luaran ekonomi makro dengan berbagai kepentingan itu ya yang saya sebutkan tadi itu, eh, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa misalnya pertumbuhan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kayak lagunya Judika itu, sedang tidak baik-baik saja. Nah, karena tidak baik-baik saja, maka harus dicari tahu mengapa tidak baik-baik saja. Kenapa kok perlu dicari tahu? Karena kita tidak menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tertekan terjadi tahun 2021, itu terjadi lagi tahun 2022. Maka itu harus ada sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang dilakukan ini kalau dalam ekonomi dan pemerintahan, administrasi publik itu disebut dengan kebijakan. Nah, kebijakan ini yang disebut dengan kebijakan ekonomi makro. Kenapa kebijakan itu penting? Ya pertama, stabilitas ekonomi itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga, kira-kira kenapa? Kalau stabilitas ekonomi nggak dijaga, yang terjadi adalah demonstrasi di banyak tempat. Seperti demonstrasi mahasiswa kemarin selama berapa hari? 3 hari ya di Jakarta. Kemudian saya lihat status mahasiswa saya juga yang ikut demonstrasi di depan kantor kabupaten. Mereka membawa tuntutan agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melakukan sesuatu untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Pemerintah pasti akan melakukan berbagai cara lah ya. Cuman persoalannya adalah kita tidak terlalu tahu semua cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan kita kemudian sampai pada berpikiran seolah pemerintah tidak melakukan apa-apa. Saya pikirannya sih positif terus sih sama pemerintah. Kayak saya bukan orangnya yang kritis dan pesimis banget terhadap sesuatu ya. Cuman kita harus memahami bahwa situasi sekarang itu yang membuat komoditas strategis itu jadi naik seperti minyak mentah, bahan bakar, minyak goreng, semuanya itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang di luar kemampuan dan kontrolnya pemerintah Indonesia. Seperti harga minyak kelapa sawit itu naik gara-gara ada permintaan yang sangat besar dari luar negeri. Sehingga kemudian pebisnis itu mencoba untuk merespon permintaan ini dengan memproduksi sebesar-besarnya, melakukan realokasi kebutuhan domestiknya untuk bisa diekspor ke luar negeri. Karena jelas kalau diekspor dengan kualitas yang sangat baik itu harganya mahal. Jadi kalau diekspor itu jatuhnya memang keuntungannya tinggi. Nah, kita juga harus paham perilakunya ekonomi pebisnis itu selalu ingin mengejar yang namanya profit atau keuntungan. Jadi mereka mengejar ekspor. Kenapa permintaan ini tinggi? Permintaan ini tinggi karena terjadi pemulihan ekonomi secara bertahap di luar negeri. Karena semua orang sudah mulai bisa beradaptasi di situasi pandemi atau dengan kata lain dunia sudah memasuki masa endemi. Jadi pandeminya itu sudah mulai terkontrol. Ketika sudah terkontrol, orang mulai beraktivitas lagi, pabrik mulai berproduksi lagi, orang mulai bekerja lagi. Orang mulai keluar rumah, orang mulai kemudian masak-masak, restoran mulai buka dengan mendekati normal, mendekati operasional normal. Makanya muncul yang namanya pemulihan permintaan akan minyak kelapa sawit. Nah, sebenarnya pemulihan permintaan ini bisa berjalan dengan natural ya, artinya tidak perlu mengakibatkan yang namanya kekacauan rantai pasok domestik di Indonesia. Cuman berbarengan lagi dengan Indonesia menggalakkan diversifikasi energi bahan bakar B20, biodiesel 20% minyak kelapa sawit, menjadi B30 biodiesel, minyak kelapa sawit campurannya 30%. Indonesia itu langsung kemudian ini harus segera digelakkan. Ayo kita mulai mempercepat yang namanya berdiversifikasi bahan bakar solar.
Karena Indonesia baru saja juga melaporkan upaya-upaya dia terkait sustainability kemarin Oktober pada pertemuan di Glasgow, Inggris. Nah, ini kemudian dua hal ini menurut saya cukup besar memberikan dampak yang membuat harga minyak kelapa sawit kemudian harganya jadi mahal di tingkat konsumen. Mulai terjadi ketidakstabilan. Orang yang demonstrasi mungkin paham, juga mungkin tidak paham. Sebagian enggak gitu. Karena mereka merasa mereka harus melakukan sesuatu. Cuman mengatasi persoalan eksternal ini kan bukan hal yang mudah. Tapi setidaknya pemerintah di saat yang sama juga tengah menyiapkan yang namanya pencairan bantuan langsung tunai sebagai dampak kenaikan bahan bakar dan kenaikan minyak goreng. Kalian tahu nggak itu? Kayak dapat uang 500.000 deh. Di Kecamatan Dringu itu ada dapat sebagai kompensasi kenaikan harga minyak goreng. Itu dapat 500.000. Tapi khusus kalangan tertentu, kita yang masuk menengah ke atas atau yang menengah pas, itu mungkin nggak dapat, karena yang dapat adalah yang menengah ke bawah. Gitu. Jadi kalau kalian kemudian menyalahkan pemerintah, kok pembantu saya dapat, saya nggak dapat. Nah, alasannya adalah kalian tidak termasuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan harga minyak goreng. Itu namanya kebijakan distributif. Oke, sekaligus kebijakan stabilisasi. Jangan sampai Indonesia, jangan sampai kita kemudian seperti negara Sri Lanka sekarang. Sri Lanka sekarang itu lagi kacau banget. Dia itu lagi inflasi sangat tinggi. Seperti yang pernah ceritakan, inflasi itu gini, kalian beli bahan bakar sekarang dengan harga 12.500, 3 jam kemudian sudah naik harganya, itu inflasi. Oke, jadi itu tujuan ekonomi makro. Yang kedua adalah meningkatkan kesempatan kerja. Kenapa meningkatkan kesempatan kerja? Misalnya luaran ekonomi makronya kesempatan kerjanya lagi tertekan. Kenapa? Ya pandemi COVID. Orang nggak bebas mobilitas, pabrik sudah tidak bisa bebas beroperasi, permintaan lesu di luar negeri, kemudian harga barang-barang juga sedang naik, pabrik mengambil mode wait and see. Tunggu dulu lah. Juga di saat yang sama melakukan ya penghematan biaya operasional, termasuk salah satunya kalau memungkinkan ya memutus hubungan kerja. Nah, itu kan kinerja yang tidak cukup baik meskipun terjadi di Indonesia dan di banyak negara. Nah, di tahun 2022 jangan sampai hal itu terjadi, maka perlu adanya kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Mengendalikan inflasi saat ini adalah contoh yang sangat baik kita memahami tentang inflasi. Indonesia ketika masuk ke masa bulan Ramadan itu selalu ada inflasi. Tapi setelah itu akan kembali normal, pasca Lebaran itu pasti akan kembali normal. Dan inflasi ini sifatnya siklus, pasti terjadi setiap tahun. Ya, tetap harus dikendalikan gitu. Kalau nggak dikendalikan, ya yang rugi ya masyarakat kecil. Gitu. Harus dikendalikan. Menciptakan pertumbuhan ekonomi, menyeimbangkan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini berarti ada hubungannya dengan perdagangan internasional dan kekuatan nilai mata uang asing atau nilai mata uangnya Indonesia terhadap mata uang asing. Itu tujuan kebijakan ekonomi makro. Seharusnya Salman sama Fernanda memahaminya seperti itu sih. Minimal ya, meskipun saya juga bisa memahami, kalau saya bisa, meskipun kayak kalau misalnya saya dosen, ya jelaslah Bu Reni lebih paham, Bu Reni yang nulis, Bu Reni yang sudah melakukan ini itu, ya pasti lebih paham daripada saya. Tapi minimal ya harus melakukan seperti Kristiono ya, sama Ayu, Dwi Ayu Wulandari ya. Mereka itu melakukan lebih dari apa yang mereka baca. Tuh. Makanya itu pentingnya presentasi. Presentasi itu agar kalian lebih memahami dan kalau nggak paham,
tanyakan gitu. Terus juga kalian harus bisa belajar agar presentasi nggak fokus pada tulisan yang ada di PPT. Tapi cobalah untuk membuat teman-temannya paham dengan apa yang kalian sampaikan. Itu keterampilan loh ya. Kalau kalian nggak memulainya dari sekarang atau tidak maksa diri kalian untuk melakukannya sekarang, susah nanti. Karena sekarang yang dibutuhkan untuk lapangan kerja atau untuk membuat kalian ketika berusaha sukses itu adalah keterampilan berkomunikasi, membuat orang lain paham. Tapi yang baik loh ya, kalau yang buruk jangan ditiru. Contoh yang buruk itu adalah keterampilan berkomunikasi para crazy rich yang pura-pura kaya itu untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka bisa menjadi sekaya mereka dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi di salah satu platform digital. Jangan yang seperti itu. Nggak apa-apa sih kalau mau masuk neraka. Tapi kalau nanti masuk neraka bilang, jangan ngomong dosennya Bu Reni ya. Dosa juga nanti saya. Nyoba Oke. ngintip neraka. Ah, Nyoba ngintip neraka. nggak enak lah hidup di neraka. Kalian udah susah hidup di dunia, masa mau hidup di neraka sih? Udahlah, di dunia aja yang susah, tapi tetap sabar supaya nanti kalau meninggal masuk surga. Jadi susah di dunia, hidup senang di surga. Jangan kebalikannya, ya. Ini bagus ini fontnya, saya suka. Pakai font ini aja loh. Bagus banget. Ini fontnya apa ya? Sebentar, penting banget nih. Ini fontnya oke, tapi bagus yang ini. Ini apa fontnya ya? Bentar, ini apa fontnya? Oh, Barlow. Bagus ini Barlow. Inilah Barlow juga. Loh, kok nggak jadi Barlow ya? Tapi yang ini kok jadi Barlow ya? Makanya kirim ke saya PDF ya, guys. Mana ini? Ini saya udah present. Kalian bisa lihat presentasi saya? Gak ada. Nggak ada ya, hilang. Sorry. Hilang. Lah, Hilang ini. masalahnya. Ya, ini hukum ya. Ini tapi hukumnya ekonomi. Ini syaratnya berlaku loh ya. Salah. Ada ketentuannya lah hukum ini ya. Jika lainnya konstan, itu adalah ketentuan. Jika tidak ada yang berubah, tidak perubahan. Perspektif, faktor penyebab kurangnya perhatian pembangunan ekonomi. Oke, ini tambahan. Ini siapa yang nambahkan ini? Cuma dia kayak cuma nyebut-nyebutin aja gitu, enggak jelasin. Yes. Tiba-tiba Fernanda sama Salman diem. Perspektif pembangunan berkelanjutan. Iya. Ini kalau mau baca lebih lanjut ada di buku saya tentang. Jadi buku saya tuh kayaknya karena penulisnya satu ya. Jadi nyambung antara satu dan yang lainnya karena penulisnya satu sih. Penulisnya saya. Ini bisa dijelaskan lebih. Kalau kalian pengen tahu, kita nggak akan bahas ini sih ya, meskipun masih relevan dengan pembangunan ekonomi. Tapi kalau kalian tertarik, itu ada di buku saya. Nanti kalian kalau semester 4 ketemu sama saya dan buku itu. Oke, mungkin itu. Oh, pertanyaannya Alvan ya. Alvan, Iya. semua orang sekarang individualis, Alvan. Nggak ada yang kolektif. Kalaupun kolektif, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah harus punya kesamaan identitas baru kolektif. Misalnya, sama-sama fanatik dalam satu agama tertentu, itu kolektif. Tapi pada dasarnya sekarang ini memang masyarakatnya itu sangat individualis. Karena itu sudah menjadi ciri-ciri yang melekat pada masyarakat industrialis, masyarakat yang konsumtif, yang dicirikan dengan tingkat konsumerisme yang tinggi, tingkat konsumsinya yang sangat tinggi, dan masyarakat kapitalis. Itu pasti sudah masyarakatnya individualis. Beda sama dulu.
dulu mungkin ya zamannya kalau ibu saya itu masih masyarakatnya kolektif. Jadi tingkat kolektivismenya itu tinggi gitu. Kalau mereka lebih suka melakukan sesuatu bersama-sama yang mendatangkan manfaat untuk lebih banyak orang. Jadi tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan mereka lebih atau cenderung atau pernah mengorbankan kepentingan dirinya sendiri hanya agar orang lain bisa mendapatkan manfaat. Itu masyarakat kolektif. Masyarakat kolektif itu adalah masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih memiliki, ya balik muter lagi ya, nilai-nilai kolektivismenya yang tinggi. Sekarang itu udah masyarakat individualis. Hampir sedikit kita menemukan masyarakatnya tidak individualis. Kalau pakai norma agama yang saya yakini, dia mempertahankan, dia memegang nilai-nilai kolektivismenya dengan harapan yang mana jika kita memberi manfaat kepada orang lain, maka kita akan secara tidak langsung diberi manfaat oleh yang di atas. Oh. Paham ya? Yang itu membuat orang yang bisa bertahan untuk bisa tetap berbuat baik meskipun orang lain tidak menganggap dia baik atau bahkan tidak merasa kalau dia baik. Paham? Nah, dalam masyarakat yang modernis sekarang atau postmodernis itu, individualis adalah nilai utama yang dipegang oleh setiap individu. Mereka menganggap saya harus untung dulu, baru saya berpikir untuk membuat orang lain menerima manfaatnya setelah saya. Itu adalah hak masing-masing sih. Hak masing-masing. Dan siapapun tidak bisa merubah itu kecuali diri mereka sendiri. Indonesia sekarang ini masyarakatnya individualis. Mereka selalu mementingkan apa yang bisa saya nikmati dan tidak terlalu memikirkan kerugian apa nanti sebagai konsekuensinya yang diperoleh oleh orang lain dari manfaat yang saya nikmati. Paham? Jadi kayak gini loh. Saya menikmati manfaat misalnya dengan memanfaatkanmu dan saya tidak peduli kalau kamu menderita karena itu. Kita sedang dalam hidup yang seperti itu. Tapi bukan berarti kamu harus hidup yang seperti itu atau kita semua hidup seperti itu. Enggak seperti itu. Cuma itu sebenarnya enggak baik. Bayangkan kalau semua masyarakat individualis. Semua mementingkan diri sendiri. Pembangunan tidak akan berjalan. Karena semua memikirkan saya dapat apa kalau melakukan ini. Kadang pembangunan itu kalaupun sudah berjalan, manfaatnya itu baru kita rasakan 5 tahun atau 10 tahun setelah itu. Setahun setelah pembangunan kemudian mengambil dampaknya, itu kita tidak akan merasakan apa-apa. Kita hanya lebih banyak merasakan kerugian. Terus, pertanyaanmu lagi, Bu, kalau semua masyarakat individualis seperti itu, pembangunan yang cocok seperti apa? Ya, apakah pembangunan kemudian harus menyesuaikan pada masyarakat yang individualis dan pembangunan itu harus jadi individualis juga? Pembangunan yang menjadi individualis juga dia hanya akan menguntungkan beberapa orang saja. Apakah pembangunan yang seperti itu? Kan enggak. Pembangunan harus tetap berjalan dengan adil. Mau ada masyarakat individualis yang sangat individualis banget atau enggak, pembangunan harus berjalan dengan sangat adil. Tapi kan banyak protes, ya tetap harus adil dengan caranya. Kayak gini loh, sebenarnya semua orang itu baik dan buruk ya. Ada orang yang baik, ada orang buruk. Ada di mana aja? Ada di Kota Probolinggo, ada di Provinsi Jawa Timur, ada di Provinsi Jawa Tengah, ada di Provinsi Jawa Barat, ada di mana-mana. Semua orang baik dan buruk. Semua orang itu jelas baik dan buruk dimanapun saja. Ya kalau kita lagi beruntung, rezeki alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang baik. Kalau kita lagi rezeki juga, kita pasti akan ketemu dengan orang yang buruk. Intinya semua orang itu
Anggap saja semua orang individualis. Lantas, jika mereka bersikap individualis, apakah kita bersikap individualis juga kepada mereka sebagai balasannya? Boleh sih kalau kamu mau begitu. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan menciptakan yang namanya vicious cycle atau lingkaran setan. Jika semua orang berbuat jahat, kamu membalas mereka dengan kejahatan juga. Maka yang terjadi adalah kejahatan di mana-mana. Makanya itu penting. Lalu gimana? Ya seperti pembangunan yang adil itu. Kita berbuat baik saja meskipun orang lain itu individualis. Mau mereka, kita itu loh mau berbuat baik apa enggak, itu mereka pasti ngecapnya sih jelek, pastilah. Jadi nggak perlu dipikirkan, tetap saja berbuat baik. Karena apa? Ya karena nanti yang akan membalas kebaikan itu bukan orang lain atau mereka, tapi yang di atas. Kita kan nggak hidup sekarang. Kita itu hidup nanti. Kita hidup tahun-tahun yang mendatang. Di tahun-tahun yang mendatang kita akan ketemu orang yang baru. Kalau kita berbuat. Itu punya Tuhan gitu ya. Iya. Jadi tetap aja berbuat baik gitu. Yang penting adalah kita tidak memikirkan pikiran orang lain terhadap kebaikan kita. Kalau kita memikirkan pikiran orang lain terhadap kebaikan kita, capek hati ini, kita depresi, kita stres. Rugi juga, udah berbuat baik, udah mengorbankan kepentingan orang lain, kemudian kita masih diolokin, dirasanin, ya kan? Diolokin, dirasanin, diapain lagi ya? Terus kita masih depresi, kan yang rugi kamu sendiri. Jadi kalau udah berbuat baik, ya udah lepaskan saja seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau sudah berbuat dengan secara adil menurut pemerintah, menurut konstitusi yang ada, ya sudah gitu loh, nggak usah dipikirkan lagi. Gitu. Mau ada orang demonstrasi ya sudah, itu sudah jadi salah satu dampaknya. Gitu. Ya pun yang demonstrasi misalnya kan paling cuma mahasiswa saja. Sisanya 250 juta orang apakah demonstrasi juga? Kan enggak. Lah pikirkan sisa orang-orang yang tidak berdemo itu gitu loh. Agar hati kita itu enggak kecil, agar hatinya pemerintah itu enggak kecil istilahnya gitu. Jadi pembangunan apa yang cocok pada masa modern sekarang ya pembangunan yang tetap berkeadilan sosial, tidak menguntungkan kelompok tertentu, tidak menguntungkan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, dan yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kira-kira seperti itu. Sama seperti kamu ya. Bagaimana saya harus memperlakukan orang lain? Ya, perlakukan orang lain sampai pada level jangan sampai kamu mengeksploitasi dirimu sendiri. Gitu. Kalau kamu udah aku merasa tereksploitasi, aku lalah, ya udah berhenti saja, berhenti sejenak, istirahat dulu. Nah, kita tidak perlu memaksakan diri lah. Jadi gitu. Kita bukan bangsa asing kok. Apa? Kita bukan bangsa asing yang mengeksploitasi sumber daya manusia. WKWK. Kita nggak perlu jadi bangsa asing untuk bisa mengeksploitasi diri sendiri loh ya. Kita sesama saudara pun itu sebenarnya sudah mengeksploitasi diri sendiri loh ya. Kita bahkan sesama saudara ya, sesama orang Indonesia, kita itu lebih menjajah saudara kita daripada orang asing menjajah kita. Sedikit cuma tidak tampak gitu ya. Cuma kalian nggak kerasa aja gitu. Orang asing menjajah kita, oke, mereka menjajah gitu. Kita dengan mudah mengidentifikasi mereka, kau menjajah saya, kau adalah musuh bagi saya. Tapi kalau saudara sendiri, kan sifatnya jadi musuh dalam selimut. Kayak gitu. Jadi ya, kalau kamu ingin tahu, sebenarnya ini sangat subjektif sekali ya, karena menurut saya pemerintah pembangunannya harus berkeadilan sosial lah ya. Dan kalau ingin tahu bagaimana keadilan sosial itu dijalankan, ya kalian harus baca yang banyak supaya kalian sampai pada kesimpulan mengetahui ini loh model pembangunan yang cocok untuk Indonesia sekarang. Karena kalaupun saya ngomong jawaban saya terhadap pertanyaan Alvan seperti itu, ya itu menurut versi saya, dari penilaian saya, dari apa yang saya baca, dari apa yang saya amati. Kalian pun juga harus membaca agar kalian bisa menilainya untuk diri sendiri atau punya penilaian gitu loh. Karena
Apa yang saya nilai, apa yang saya sampaikan adalah penilaian saya, dan itu sifatnya subjektif. Menurut saya benar, menurut kalian mungkin belum tentu. Atau menurut orang lain yang lebih pintar, belum tentu benar juga. Gitu. Makanya penting untuk kalian membuat penilaian sendiri. Tapi penilaian sendiri jangan tanpa dasar ya, harus berdasarkan atas sesuatu. Mungkin gitu ya, Alvan ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya presentasinya oleh Lovita ya. Iya, Bu. Sebentar.